Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kekongruenan dan kesebangunan pada bangun datar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifaul Fatimatu Zuhro, NIM 28, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Langsung saja, yang pertama yaitu kekongruenan. Apa sih kongruen itu? Nah, jadi ketika ada dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, itu dinamakan kongruen. Kekongruenan dilambangkan dengan tanda yang bisa kalian lihat dalam layar. Kedua benda dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya, pada materi kekongruenan ini akan saya jelaskan terbagi menjadi dua, yaitu dua bangun datar yang kongruen dan dua segitiga yang kongruen. Yang pertama yaitu dua bangun datar yang kongruen. Nah, perhatikan dua bangun datar KLMN dan PQRS. Pada kedua bangun di samping, panjang KL sama dengan panjang PQ, panjang LM sama dengan QR, panjang MN sama dengan RS, panjang NK sama dengan panjang SP. Dan karena semua sisinya sama, oleh karena itu pada bangun KLMN dan PQRS adalah kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian disajikan dua gambar lagi, yaitu ABCD dan JKLM. Dua bangun segi banyak poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, seperti pada gambar sebelah kiri di mana sisi AB dan JK adalah sisi yang bersesuaian. Sudut D dan sudut M adalah sudut yang bersesuaian. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu dua segitiga yang kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen hanya jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, apa sih syarat dua segitiga yang kongruen? Syarat dua segitiga yang kongruen itu ada tiga. Yang pertama, tiga sisi yang bersesuaian sama besar, yaitu sisi-sisi-sisi, seperti gambar segitiga pada sebelah kanan, dan dapat disimpulkan bahwa panjang AB sama dengan panjang PQ, AC sama dengan PR, dan BC sama dengan QR. Kemudian yang kedua adalah sudut dan dua sisi yang bersesuaian itu sama besar, yaitu sisi, sudut, sisi. Nah, dari gambar di sebelah kanan dapat disimpulkan bahwa panjang AB sama dengan panjang PQ, besar sudut B sama dengan besar sudut Q, dan panjang BC sama dengan panjang QR. Kemudian syarat yang terakhir yaitu satu sisi apit dan dua sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut sisi sudut, di mana sudut A sama dengan sudut P, AC sama dengan PR, dan sudut Q sama dengan sudut R. Nah, materi yang kedua adalah kesebangunan. Disajikan dua ilustrasi gambar Gedung Monas, yang satu besar dan yang satu kecil. Nah, lalu apa sih hubungan antara gambar ilustrasi Monas ini dengan materi kesebangunan? Jadi, gambar ilustrasi tersebut adalah dua gambar yang sebangun. Jadi, kesebangunan pada bangun datar yaitu dua bangun datar yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama.
Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding atau proporsional, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Lalu perubahan bangun satu menjadi bangun yang lain yang sebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan. Sama halnya dengan materi kekongruenan, pada materi kesebangunan saya juga akan menjelaskan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dua bangun datar yang sebangun, dan yang kedua adalah dua segitiga yang sebangun. Pada bagian yang pertama yaitu dua bangun datar yang sebangun. Diberikan bangun A, B, C, D dengan sisi 3 cm dan bangun KLMN dengan sisi 6 cm. Pada gambar di samping dapat diketahui bahwa pasangan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan nilai yang sama. Semua sisi nilainya sama yaitu 3:6 dan disederhanakan menjadi 1:2. Dan dapat disimpulkan bahwa panjang AD sama dengan panjang KN, panjang AD banding panjang KN sama dengan panjang AB banding panjang KL sama dengan BC banding LM sama dengan CD banding LN. Dan yang kedua adalah besar sudut yang bersesuaian sama, yaitu sudut A sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M, dan sudut D sama dengan sudut N. Nah, dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu senilai. Dan sudut yang bersesuaian itu besarnya sama, seperti yang bisa kalian lihat dalam layar, yaitu pada segitiga A, B, C, D, dan E, F, G, H. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu dua segitiga yang sebangun. Dua segitiga dikatakan sebangun jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai, dan yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar segitiga A, B, C, dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, bahwa perbandingan sisi yang bersesuaian itu semua senilai, dan besar sudut-sudut yang bersesuaian itu sama. Lalu, apa sih syarat dua segitiga yang sebangun? Nah, syarat dua segitiga yang sebangun itu juga ada tiga. Yang pertama, yaitu perbandingan ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama. Seperti pada gambar segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, di mana sisi A aksen, B aksen banding sisi AB sama dengan sisi B aksen, C aksen banding BC sama dengan A aksen, C aksen sama dengan sisi dibanding sisi AC. Itu ketiganya sama. Kemudian syarat yang kedua adalah dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Dan bisa dilihat dari gambar segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen, di mana sudut A sama dengan sudut A aksen dan sudut B sama dengan sudut B aksen. Kemudian yang terakhir adalah perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Seperti pada gambar berikut, sehingga didapatkan A aksen, B aksen banding AB sama dengan A aksen, C aksen banding AC, dan sudut A sama dengan sudut A aksen. Nah,
Untuk segitiga siku-siku itu ada kesebangunan khususnya. Lalu, apa sih kesebangunan khusus untuk segitiga siku-siku itu? Nah, perhatikan gambar segitiga ABC berikut ini. Dengan memperhatikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBA, segitiga ABC sebangun dengan segitiga DAC, dan segitiga DBA sebangun dengan segitiga DAC, maka diperoleh rumus yang bisa kalian lihat, yaitu AB kuadrat sama dengan BD kali BC, lalu AC kuadrat sama dengan CD kali CB, kemudian yang terakhir AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Ini kalian harus ingat rumus dari kesebangunan khusus segitiga siku-siku. Oke, karena kita sudah menyimak materi kekongruan dan kesebangunan tadi, maka ayo kita berlatih soal. Nah, soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Tentukan panjang DB. Pembahasan, yaitu gambar di atas adalah gambar bangun segitiga ABC dengan segitiga ADE, dan kedua bangun tersebut adalah sebangun. Untuk menentukan DB, langkah yang dilakukan adalah menentukan AB terlebih dahulu, dan ambil perbandingan alas dan tinggi dari kedua sisi segitiga seperti berikut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Kemudian didapat AB banding BC sama dengan AD banding DE. Nah, AB adalah yang ditanyakan. Kemudian BC sudah diketahui yaitu 12 dan AD adalah 10 banding DE adalah 8. Lalu kita kalikan silang dan didapatkan AB sama dengan 10 kali 12 dibagi 8, yaitu 15 cm. Jadi panjang AB adalah 15 cm. Kemudian soal yang terakhir yaitu dua gambar persegi panjang yaitu ABCD dan PQRS. Nah, kita disuruh menentukan panjang PQ. Perbandingan sisi AB dengan AD bersesuaian dengan sisi PQ dan PS. Sehingga, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa perbandingan panjang PQ dibanding panjang PS sama dengan panjang AB dibanding panjang AD. Panjang PQ adalah yang kita cari, kemudian kita masukkan panjang PS yaitu 6 cm dan sama dengan panjang AB adalah 16 dan panjang AD sama dengan 4. Kemudian kita kali silang lagi seperti soal nomor 1 tadi, sehingga didapatkan PQ sama dengan 16 kali 6 dibagi 4. 16 dikali 6 adalah 96, kemudian dibagi 4, hasilnya adalah 24 cm. Jadi, panjang PQ adalah 24 cm. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat atau mengerjakan soal-soal lain baik itu di internet maupun di buku tentang materi kekongruenan dan kesebangunan pada bangun datar. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.